Koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, saya Niputu Sudiartini. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saya peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 10 kelas 10.24 dengan fasilitator Ibu Desa Ketut Caturwangi dan pengajar praktik Bapak Idewo Gede Artayasa. Menurut Arthur Alderheide, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Dalam video berikut mengandung koneksi atau hubungan antara materi modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi untuk mendukung semua kebutuhan murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga minat, bakat, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain yang pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana caranya agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Guru harus memahami bahwa minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5.
membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Diferensiasi pembelajaran meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru bisa memilih salah satu dari strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan dengan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi berikutnya adalah mendiferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Terima kasih.